Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam mata kuliah filosofi sains kali ini kita akan membahas tentang kesadaran jagat raya bersama saya Alvin Arifin ya. Next. Nah, sinar Allah adalah sinar yang serba esa atau monitis ya, yang dapat ditangkap oleh sinar rohani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah operasi jiwa selesai dilakukan malaikat Jibril, maka terciptalah kesadaran jagat raya pada diri beliau. Setelah seluruh badan halus beliau diliputi sinar Allah itu, maka runtuhlah bion-bion rohani beliau sehingga kehilangan sifatnya sebagai bion dan berubah menjadi badan eter. Eter ini bersatu dengan sinar Allah yang tersusun dari zat mutlak atau absolute substanti yang suci, murni dan tidak pernah disentuh makhluk apapun juga. Ini diberikan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya sebelum diturunkan sebagai manusia, beliau sudah diciptakan terlebih dahulu. Cahayanya ya Nur Muhammad diciptakan terlebih dahulu. Oke. Jadi sebelum Sallallahu Alaihi Wasallam turun ya sebagai manusia, Allah Subhanahu Wa Taala sudah menciptakannya dengan cahayanya Nur Muhammad di situ terlebih dahulu. Oke. Next, peristiwa perpaduan antara kedua sinar yaitu sinar Allah dengan sinar rohani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menimbulkan tanda kosmis yang kemudian berubah menjadi karsa atau kodrat Tuhan sehingga dapat menggerakkan Rasulullah untuk melakukan perjalanan ke alam angkasa luar menuju alam Tuhan. Kosmis energi inilah yang disebut tangga, alat pemanjat dari langit pertama ke langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, tangga langit yang terakhir. Nah, di Sidratul Muntaha itu pada saat perjalanan malam ya Isra Mi'raj, pada saat Mi'raj dari Baitul Maqdis ya ke Sidratul Muntaha, disitulah beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah sholat dari situ. Sholat pada saat Isra Mi'raj yang awalnya dari 50 kali dalam sehari sampai menjadi 5 kali ya dalam sehari. Oke. Nah, jika tenaga yang berasal dari benda mati dapat menggerakkan mesin-mesin atau runtuhan dan 1 gram radium dapat menimbulkan tenaga hampir 200 juta kali tenaga kuda, atau juga sinar-sinar ronsen, gamma dan sejenisnya mampu menembus benda-benda, maka dapatlah dibayangkan betapa hebat dan dahsyatnya tenaga gerak dari sinar Allah itu. Tenaga yang dihasilkan sinar Allah itu mampu menembus seluruh alam semesta menuju ke alam yang dibatasi oleh suatu ruang yang tidak terbatas, yaitu alam Tuhan. Oke, next. Malaikat dan ruh naik ke hadirat Allah dalam waktu sehari yang lamanya atau jangka waktunya 50.000 tahun di sini. Jadi jaraknya apabila kita ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala itu menghabiskan waktu 50.000 tahun ya, menurut Masal Al-Ma'arij ayat keempat. Kata tahun dalam ayat ini artinya cahaya ya, berarti 50.000 cahaya, jadi maksudnya 50.000 tahun cahaya di sini. Jelasnya untuk melakukan perjalanan menuju ke alam Tuhan diperlukan waktu 50.000 tahun cahaya. Menurut perhitungan ilmu metafisika, kecepatan sinar rohani yang paling rendah adalah 30 miliar kilometer tiap detiknya. Sementara kecepatan sinar biasa menurut ilmu fisika hanyalah 300.000 km per detik. Ya, jadi tidak bisa dibayangkan ya cepatnya ya. Makanya sering ada istilah kecepatan cahaya di sini. Oke, next. Nah, menurut ilmu pengetahuan eksakta adanya kemampuan sinar kosmis yang menerobos dan menggempur atmosfer bumi sekalipun ia tidak mengetahui dengan pasti asal atau sumber sinar kosmis tersebut. Bahwa sinar kosmis itu sebenarnya bukan sinar melainkan jasad-jasad renik yang tersusun dari proton-proton yang memecah belah atom di dalam lapisan udara yang dilindungi bumi kita ini.
Akibat terpecahnya atom tadi, maka bumi ini dihujani oleh elektron dan meson dengan daya tembus yang sangat besar. Elektron dan meson tadi mengalir masuk melalui panca indera ke seluruh tubuh jasmani manusia yang kemudian disebut sebagai bioaktivitas. Oke, next. Nah, dapat dibayangkan ya betapa hebatnya sinar Allah atau nurullah, sinar kosmis raksasa yang berasal dari pusat sekalian alam yang dijadikan alat memanjat atau tangga untuk memanjat ke ruang angkasa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau melakukan mi'raj ya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kalau sinar kosmis biasa dapat melihat semua keadaan, maka bukanlah mustahil jika selama dalam perjalanan mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu melihat dan mengetahui segala macam peristiwa di angkasa yang sangat mengagumkan itu. Semua ini sebab pada zaman atom sampai sekarang masih menjadi bahan penyelidikan para sarjana barat maupun para sarjana timur. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita diskusikan kembali di kelas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.